Shalom Aleichem, Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Haleluya. Baik saudara-saudara sekalian, hari ini kembali kita bersama-sama berjumpa di dalam ibadah, sekalipun hari ini kita masih beribadah secara online, saudara. Baik saudara, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan firman Tuhan hari ini akan berbicara tentang haburah atau the wound atau bilur. Dan secara khusus firman Tuhan akan berbicara tentang oleh bilur-bilur Yesua engkau disembuhkan. Kita buka kitab suci kita bersama-sama di dalam kitab Yesaya pasal ke-53 ayat yang ke-5. Yesaya 53 ayat yang ke-5. Saya bacakan buat saudara, saudara simak baik-baik ayat ini. Di situ dikatakan, namun dia ditikam karena pemberontakan kita, diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran demi keselamatan kita menimpa atasnya, dan melalui bilurnya dia telah menjadi kesembuhan bagi kita. Amin. Nah saudara-saudara sekalian, perlu saya memberitahu kepada saudara bahwa firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini dilatar belakangi oleh banyaknya permintaan doa dari saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit, saudara. Baik itu jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang tidak berjemaat di sini. Karena memang kalau kita perhatikan waktu-waktu ini banyak saudara-saudara kita yang sedang sakit, terutama karena COVID-19 ini. Nah, saudara, ketika kita mendoakan seseorang yang sedang sakit, seringkali kita mengatakan oleh bilur-bilur darah Yesua engkau disembuhkan. Nah, di sini saya harus memberitahu dulu satu hal, bahwa ketika mengatakan oleh bilur-bilur darah Yesua engkau disembuhkan, seringkali saya perhatikan konotasi orang terhadap kata bilur, yang dimaksud bilur itu adalah darah, saudara. Jadi rupanya selama ini ketika menyebut kata bilur, yang ada di pikiran orang, bilur itu darah. Apalagi pada waktu berdoa mengucapkan kata-kata oleh bilur-bilur darah Yesua. Kebanyakan orang menganggap bahwa bilur itu darah. Tapi saya harus memberitahu, bilur itu bukan darah, saudara. Tapi bilur adalah luka. Dalam bahasa Inggris, bilur ditulis dengan kata wound yang artinya luka. Nah, cuman luka seperti apa yang dimaksud di sini? Haburah atau wound atau bilur ini adalah satu cedera pada jaringan hidup yang disebabkan oleh luka, juga disebabkan oleh pukulan atau disebabkan oleh benturan di mana kulit itu terpotong atau rusak. Kalau Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan bilur itu dengan luka panjang pada kulit atau bekas kena cambuk. Jadi di sini kita tahu, saudara, bahwa bilur itu bukan darah. Tapi kalau luka yang mengeluarkan darah itu baru betul. Nah, kalau ini dikaitkan dengan Yesua, maka luka yang dimaksud adalah luka pada sekujur tubuh Yesua pada waktu Yesua itu disiksa dan dicambuk. Jadi ini kalau dikaitkan dengan Yesua, maka luka yang dimaksud adalah luka pada sekujur tubuh Yesua, yaitu pada waktu Yesua disiksa dan dicambuk. Karena cambuk yang dipakai untuk mencambuk Yesua itu bukan cambuk biasa. Saya sudah sering memberitahu di tempat ini bahwa cambuk yang dipakai untuk mencambuk Yesua
itu cambuk yang ujungnya ada seperti mata kailnya. Sehingga ketika cambuk itu dicambukkan dan ketika kail yang ada di ujung cambuk itu nyantol di kulit Yesua lalu ditarik, maka kulit Yesua itu tidak hanya sobek, tapi kulit dan daging Yesua itu juga akan ikut ngelokop atau terkelupas. Nah, lalu kenapa dikatakan haburah atau bilur atau luka pada tubuh Yesua itu bisa memberikan kesembuhan kepada setiap kita yang sakit? Secara kalau kita renungkan, wujud bilur atau luka pada tubuh Yesua karena cambukan tentara Romawi dulu, itu sudah tidak ada wujudnya. Kalau bilur atau lukanya Yesua sekarang masih ada, dan lukanya itu ditempelkan ke tubuh kita yang sakit, lalu kita sembuh, saya katakan wajar. Karena sekalipun tubuh Yesua itu terkoyak habis, katakanlah juga terkoyak habis sampai tidak berwujud sekalipun, tapi karena Yesua itu Elohim, maka ketika luka Yesua itu menyentuh tubuh kita yang sakit, maka tubuh kita yang sedang sakit, saya percaya saat itu juga tubuh kita pasti sembuh. Amin. Nah, cuman masalahnya bilur atau luka tubuh Yesua itu sekarang sudah tidak ada wujudnya. Nah, kalau bilur itu tidak ada wujudnya lagi, bagaimana bilur itu dikatakan masih punya kuasa untuk menyembuhkan sampai hari ini kalau tidak ada wujudnya? Nah, di sini saudara, saya coba merenung. Di sini saya coba untuk minta hikmat kepada Ruach HaKodes untuk saya bisa ngerti akan hal ini. Dan ternyata setelah saya renungkan dan saya minta hikmat kepada Roh Kudus, di situ Ruach HaKodes memberikan satu hikmat bahwa bilur atau luka pada tubuh Yesua masih dan akan tetap ada kuasanya sampai hari ini. Itu karena haburah atau bilur atau luka pada tubuh Yesua itu bukan luka biasa. Tapi saya katakan luka atau bilur pada tubuh Yesua itu luka yang ajaib. Luka dari tubuh yang kudus yang sanggup menghidupkan lagi atau sanggup menyembuhkan sel-sel tubuh yang mati atau sel-sel tubuh yang dilumpuhkan oleh penyakit. Nah, saya ngerti dari mana saudara? Hikmat yang diberikan kepada saya memberitahu bahwa rangkaian arti huruf het, huruf bet, huruf res, dan huruf he di dalam kata haburah yang artinya bilur atau luka, di sini memberitahu kepada kita. Het itu memiliki arti to live atau untuk hidup. Tapi het itu juga punya arti live again atau hidup lagi. Dan het itu juga punya arti miracle atau keajaiban. Lalu huruf bet memiliki arti sanctification atau penyucian atau pengudusan. Nah, penyucian atau pengudusan di sini ini berbicara tentang tubuh yang suci dan kudus. Dan tubuh yang suci dan yang kudus itu tidak lain yang dimaksud adalah tubuh Yesua. Lalu huruf res memiliki arti holy atau kudus. Dan huruf he di dalam rangkaian kata haburah itu juga memiliki arti life atau kehidupan. Nah, kalau arti dari life, to live, dan live again ini digabung artinya, maka artinya akan menjadi kehidupan yang akan menghidupkan lagi. Apa maksudnya ini saudara? Ketika kita sakit, ada sel-sel tubuh kita yang saya katakan dalam tanda kutip, sel-sel tubuh kita itu mati dalam tanda kutip. Artinya ada sel-sel tubuh kita yang dilemahkan oleh penyakit. Nah, inilah yang dimaksud dengan kehidupan yang menghidupkan.
setiap yang mati di dalam tubuh kita, yaitu membangkitkan sel-sel tubuh kita yang mati atau membangkitkan sel-sel tubuh kita yang lumpuh karena satu penyakit. Dan yang namanya keajaiban, saudara, itu tidak butuh yang namanya kontak fisik. Artinya tidak harus bersentuhan dulu baru bisa terjadi keajaiban atau mujizat. Tidak. Tapi dari jarak berapapun yang namanya keajaiban itu bisa terjadi. Nah, kalau kita renungkan, saudara, kita hidup sampai hari ini, bukankah ini juga satu miracle atau keajaiban? Kita semua pasti mengakui bahwa kita bisa hidup sampai hari ini itu karena pemeliharaan Bapa Yahweh. Saya yakin saudara dan saya pasti menerima bahwa ketika kita bisa hidup sampai hari ini, hidup kita ini disebabkan karena Bapa Yahweh yang memelihara kehidupan kita. Tapi coba saudara renungkan, pernahkah saudara melihat prosesnya Bapa Yahweh memelihara kita? Tidak pernah, saudara. Ya. Tapi buktinya kita mengalami pemeliharaan Bapa Yahweh sampai hari ini. Dan inilah yang disebut dengan miracle atau keajaiban itu. Maka Yesua, sebelum Yesua itu kembali kepada Bapanya di Syamayim dulu, kalau saudara lihat di dalam kitab suci, waktu itu Yesua berkata kepada Bapanya, "Bapa, saya menyerahkan mereka dalam pemeliharaan namamu." Mereka yang dimaksud di sini pada waktu itu adalah murid-murid Yesua. Waktu itu sebelum Yesua naik ke Syamayim, Yesua menyerahkan murid-muridnya dalam pemeliharaan nama Bapanya. Saudara perhatikan baik-baik. Yesua pada waktu itu tidak menyerahkan murid-muridnya yang ditinggal naik ke surga itu dalam pemeliharaan tangan Bapanya. Tidak. Ya, saudara perhatikan baik-baik. Kalau saudara lihat di dalam kitab suci, Yesua itu hanya menyerahkan murid-muridnya yang ditinggalkan itu dalam pemeliharaan nama Bapanya, nama Yahweh. Nah, di sini seharusnya kita curiga. Kalau sampai Yesua menyerahkan murid-muridnya dalam pemeliharaan nama Bapanya, itu jelas berarti ada sesuatu yang dahsyat di balik nama Bapanya Yahweh. Kalau kita renungkan, saudara, memang nama itu bisa apa? Gitu loh. Ya, kita bukan bicara soal nama Yahweh dulu, tapi nama pada umumnya. Nama itu bisa melakukan aktivitas pemeliharaan seperti apa? Kan tidak bisa, karena nama itu tidak kelihatan wujudnya. Tetapi Yesua menyerahkan kita dalam pemeliharaan nama Bapanya. Padahal secara nama itu tidak kelihatan wujudnya. Yang namanya memelihara itu harus, yang memelihara itu jelas dia yang pertama punya tangan atau punya anggota tubuh yang kelihatan supaya dia bisa memelihara apa yang akan dia pelihara. Saya ambil contoh, saudara. Ketika saudara mau merawat satu tanaman yang saudara sayangi, saudara merawatnya pakai apa? Apakah pakai cuman saudara tiup-tiup begitu? Ya enggak. Pasti saudara akan rawat tanaman saudara yang saudara sayangi itu pakai tangan saudara. Ya, saudara ambili daun-daun yang sudah kering, saudara pangkas ranting-ranting yang sudah kering dan mati. Seperti itulah kita merawat apa yang kita rawat. Seperti itulah juga kita itu memelihara apa yang kita pelihara. Demikian juga ketika orang memelihara seekor anjing. Tentu bagi seseorang yang sangat menyayangi seekor anjing, dia tentu tidak suka kalau anjingnya itu kotor. Dan ketika anjingnya kotor, dia otomatis akan membersihkan anjingnya. Nah, ketika dia membersihkan anjingnya, lagi-lagi pakai apa? Pakai tangan. Dia
sabuni anjingnya pakai tangan, lalu dia siram sabun di tubuh anjingnya itu juga pakai tangan yang memegang selang air atau memegang gayung yang isinya air untuk menyiram tubuh si anjing kesayangannya. Jadi kalau kita renungkan, yang namanya memelihara, merawat itu pakai sesuatu yang kelihatan, dalam hal ini pakai tangan kita. Tapi kalau kita renungkan saudara, pada waktu Yesua mau naik ke surga, waktu itu Yesua menyerahkan murid-muridnya itu dalam pemeliharaan nama Bapaknya. Nah kalau kita renungkan secara akal budi manusia kita, memang nama itu bisa apa? Ini kalau kita pakai akal budi pikiran logika manusia kita, maka tidak akan pernah ketemu. Kalau kita berbicara soal Tuhan itu pakai logika, tidak akan pernah ketemu saudara. Nah dari sini saudara kita bisa tahu ya bahwa di balik nama Yahweh itu berarti ada sesuatu yang dahsyat, sehingga Yesua waktu itu menyerahkan murid-muridnya dan juga menyerahkan kita juga dalam pemeliharaan nama Bapaknya Yahweh. Nah jadi kalau kita renungkan, kita tidak pernah melihat prosesnya Bapak Yahweh itu memelihara kita, prosesnya itu tidak pernah kita lihat. Tapi buktinya kita mengalami pemeliharaan Bapak Yahweh sampai dengan hari ini. Amin. Dan inilah yang disebut dengan miracle atau keajaiban itu. Dan kalau saudara perhatikan, Bapak Yahweh ada di Syamayim, kita ada di dunia, tetapi hidup kita tetap dipelihara Bapak Yahweh. Nah ini membuktikan juga bahwa yang namanya miracle atau keajaiban itu tidak butuh atau tidak harus ada yang namanya kontak fisik. Artinya tidak harus bersentuhan dulu baru bisa terjadi keajaiban atau mujizat. Tapi mau dari jarak berapapun yang namanya keajaiban itu bisa terjadi. Ya, kita ambil contoh saja kehidupan kita yang paling gampang. Kita tidak pernah melihat prosesnya Bapak Yahweh dari Syamayim memelihara kehidupan kita, tetapi kita merasakan pemeliharaan Bapak Yahweh itu. Dan inilah saudara yang disebut dengan miracle atau keajaiban. Nah ketika Yesua bangkit, waktu itu semua bilur-bilur atau luka-luka di sekujur tubuh Yesua itu hilang. Dan tubuh Yesua waktu itu kembali saudara seperti sedia kala, tanpa cacat sedikit pun, tanpa goresan sedikit pun. Sekalipun saya katakan waktu itu masih menyisakan 2 lubang paku di tangannya. Tetapi perlu saudara ketahui, 2 lubang paku itu hanya untuk menunjukkan dan membuktikan bahwa yang bangkit itu benar-benar Yesua yang baru saja disalibkan. Selain untuk membuktikan kepada Thomas, lubang paku di tangan Yesua itu juga untuk membuktikan kepada dunia bahwa yang disalib itu benar-benar Yesua. Karena apa? Bukankah dunia ini secara khusus orang-orang dari iman seberang itu meragukan kematian Yesua? Dan mengatakan apa? Sebetulnya yang disalib di kayu salib itu bukan Yesua, tapi cuman orang yang diserupakan dengan Yesua. Nah 2 lubang paku dan pulihnya bilur-bilur atau luka-luka pada tubuh Yesua ini sekaligus membuktikan bahwa yang disalib itu benar-benar Yesua. Kalau manusia biasa yang dikatakan diserupakan seperti Yesua lalu disalib, luka bekas cambukannya itu tidak akan hilang saudara. Ya, saya masih ingat, jangankan luka bekas cambukan, kan tadi saya sudah memberitahu, cambuk yang dipakai untuk mencambuk Yesua itu bukan cambuk biasa, tapi cambuk yang ujungnya itu ada kaitnya, ada seperti mata kailnya.
Sehingga ketika cambuk itu dicambukkan ke tubuh Yesua, dan kailnya itu nyantol di kulit Yesua, dan ketika cambuk itu ditarik lagi, maka yang akan ikut ketarik itu tidak hanya kulit Yesua, tetapi juga daging-dagingnya Yesua itu akan ikut ketarik, terkelupas, ngelokop, saudara. Saya ingat, saudara, jangankan luka karena cambuk seperti Yesua ini. Saya ingat pada waktu saya masih kecil, saya main-main di rumah bawah itu, saudara. Kalau tidak salah, saya mau ngambil apa sih ya, saya lupa. Kalau tidak main layang-layang, ngejar layang-layang. Nah, pada waktu yang namanya ngejar layangan atau main layangan itu kan mesti ndak dingkluk, lihat ke atas. Nah, pada waktu saya lihat ke atas, sambil jalan, sambil lari, saya tidak lihat. Kalau di depan saya itu ada saluran air. Nah, saluran air itu ditutup sama tutup bekasnya tong drim gitu, saudara, yang dari besi. Nah, karena tutup itu dari besi dan setiap hari kehujanan, kepanasan, tutup itu karatan, bolong-bolong. Nah, pada waktu saya mengejar layangan, saya tidak perhatikan kalau di depan saya ada selokan yang ditutup pakai tutup drim ini. Tutupnya saya injek, amblong. Nah, otomatis kaki saya yang kanan itu kena sama tutup drimnya yang karatan ini. Karena tutup drimnya itu sudah karatan, tak injek, amblong. Darah saya kocor-kocor, saudara. Nah, sekarang kalau saya perhatikan kaki saya itu bekas lukanya masih ada, padahal itu sudah sekitar 30 tahun lebih, saudara. Bahkan sekarang jadi keloid, ada keloidnya, ya. Jadi 2 lubang paku dan pulihnya bilur atau luka-luka Yesua pada tubuh Yesua ini membuktikan bahwa yang disalib itu benar-benar Yesua. Kalau manusia biasa yang dikatakan diserupakan seperti Yesua, begitu dia dicambuk, luka bekas cambukannya itu tidak akan hilang. Tapi ketika Yesua bangkit, Yesua itu bangkit dengan tubuh yang dipulihkan dan bilur atau luka-luka yang sudah tidak ada lagi pada tubuhnya. Yesua, saudara, itu tidak butuh stuntman untuk menjalani proses penyalibannya. Memangnya film pakai stuntman. Waktu itu coba kita renungkan, ya. Waktu itu Yesua itu sangat dibenci banyak orang. Dan mereka, orang-orang yang membenci Yesua ini sangat pengen menyalibkan Yesua. Jadi kalau orang-orang yang ada pada waktu itu sangat membenci Yesua dan mereka itu sangat ingin menyalibkan Yesua, jelas tidak mungkin ada pemeran pengganti atau stuntman untuk menggantikan posisi Yesua di kayu salib. Sampai di sini saja, seharusnya kalau otaknya itu waras bisa mikir. Tapi kalau otak udang ya tidak tahu. Ya. Kalau sampai Yesua tidak disalib tapi digantikan orang lain, coba renungkan berapa banyak orang yang akan protes dan ngeroyok Pilatus. Karena Yesua yang mereka benci disembunyikan Pilatus dan diganti orang lain. Nah, ini kan berarti sama saja Pilatus itu melindungi Yesua. Tidak akan berani Pilatus itu melindungi Yesua, bisa dikeroyok orang banyak. Dan kalau kita renungkan juga, bukankah Pilatus menyalibkan Yesua itu juga karena desaan banyak orang? Ya, jadi jelas tidak mungkin ada stuntman atau ada pemeran penggantinya yang dikatakan Yesua itu sebetulnya tidak disalib tapi diubah rupakan. Itu ngawur, ya. Jadi saudara jangan percaya statement model seperti ini, saudara. Ini hanya statement yang cari-cari. Tidak perlu kita urusi, saudara. Ya, kita renungkan aja lah. Tidak mungkin waktu itu Yesua untuk digantikan orang lain. Karena kalau sampai diganti orang lain, Pilatus itu bisa dikeroyok sama orang.
Bahkan kalau kita perhatikan juga di dalam kitab suci, Yesua itu sampai ditukar dengan seorang penjahat yang bernama Barabas. Jadi jelas tidak mungkin yang disalib itu bukan Yesua, tidak mungkin. Tapi memang Yesua sendirilah yang disalib. Jadi yang ngomong yang disalib itu bukan Yesua, itu orang yang saya katakan, orang yang otaknya cupet, pikirannya dangkal. Dan soal luka atau bilur-bilur Yesua ini kalau saya renungkan saudara, ini sama halnya dengan tembok ratapan di Yerusalem. Saya banyak mendengar kesaksian dari orang-orang yang sudah pernah berdoa di tembok ratapan. Dan menurut kesaksian mereka, banyak di antara mereka yang doanya dijawab. Nah, coba saudara perhatikan, pertanyaannya sekarang. Ketika ada orang yang berdoa di tembok ratapan, lalu doanya itu dijawab, pertanyaannya, apakah yang mengabulkan doanya itu tembok ratapannya? Tentu saja bukan, saudara. Ya, sekalipun mereka berdoanya di mana? Tembok ratapan. Tapi itu bukan berarti kalau doa mereka terkabul ketika mereka berdoa dan meratap di tembok ratapan, itu artinya berarti yang mengabulkan itu tembok ratapannya. Bukan. Yang membuat doa orang itu terkabul ketika dia berdoa di tembok ratapan, itu selain karena orang itu datang kepada Tuhan dengan jantung hati yang tulus meminta pertolongan Tuhan, itu juga karena tempat di mana Yesua pernah ada di sana, energi atau kuasanya itu masih ada sampai hari ini. Yesua kan pernah ada di bait suci yang sekarang tinggal satu tembok yang disebut dengan tembok ratapan. Yesua kan pernah ada di sana, pernah mengajar di dalam bait suci. Jadi tempat di mana Yesua itu pernah ada, energinya itu juga pasti masih ada. Nah, ini demikian pula dengan bilur-bilur atau luka Yesua atau luka pada tubuh Yesua yang dikatakan bisa menyembuhkan. Bilur atau lukanya bisa menyembuhkan sekalipun sudah tidak ada wujudnya. Itu karena yang terluka itu bukan tubuh biasa, tapi yang terluka itu tubuh yang kudus, yaitu tubuhnya Yesua. Dan lukanya itu juga saya katakan bukan luka biasa, saudara. Tapi saya sebut di dalam caption tadi bahwa luka yang ada pada tubuh Yesua itu adalah luka yang ajaib, yang sanggup menghidupkan lagi atau menyembuhkan sel-sel tubuh yang mati atau bagian-bagian tubuh yang mati yang dilumpuhkan oleh sakit penyakit. Jadi siapapun saudara yang mendengarkan ini, saudara yang sakit, apapun itu sakit penyakitmu, percayalah bahwa bilur-bilur Adonai Yesua pasti sanggup menyembuhkan engkau. Amin. Ya, jadi siapapun saudara yang mendengarkan firman ini, saudara perhatikan baik-baik. Kita sudah diberitahu bahwa bilur atau luka pada tubuh Yesua itu bukan luka biasa, bukan seperti luka kita, bukan. Tapi luka pada tubuh Yesua, karena Yesua itu Elohim, maka saya katakan luka pada tubuh Yesua itu bukan luka biasa, tapi luka yang ajaib. Dan bilur atau luka yang ajaib itu sanggup memberikan satu kesembuhan bagi setiap sakit penyakit kita. Saya percaya, siapapun saudara yang sakit saat ini, apapun itu sakit penyakitmu, mau itu COVID sekalipun, bilur-bilur Adonai Yesua pasti menyembuhkan engkau. Amin. Haleluya. Nah, kemudian berikutnya saudara, yang perlu kita ketahui juga, haburah atau bilur atau luka pada tubuh Yesua yang dikorbankan bagi kita,
itu tidak hanya bisa menyembuhkan sakit penyakit. Ya, jadi saudara harus ngerti ini juga. Bahwa haburah atau bilur atau luka pada tubuh Yesus yang dikorbankan bagi kita, itu tidak hanya bisa menyembuhkan sakit penyakit. Tapi bilur-bilur atau luka pada tubuh Yesus itu juga memiliki kuasa untuk menjaga jiwa atau nyawa kita, supaya jiwa atau nyawa kita itu tetap aman, sehingga sakit penyakit tidak berkuasa atas jiwa kita. Amin. Saya mendapatkan pengertian ini melalui huruf waw yang ada di dalam rangkaian kata haburah yang artinya bilur atau luka. Huruf waw yang memiliki arti making secure atau membuat aman, dan waw yang memiliki arti suffer atau menderita yang berbicara tentang penderitaan atau pengorbanan. Dua arti huruf waw ini memberitahu kepada kita. Jadi saudara, kalau kita renungkan sebegitu dahsyatnya kuasa bilur-bilur Yesus itu. Tidak hanya memberikan kesembuhan, tapi juga menjaga jiwa kita. Supaya apa? Supaya jiwa kita itu tetap aman, sehingga sakit penyakit itu tidak punya kuasa atas jiwa kita. Nah, di sini saudara, yang harus kita renungkan dan kita perhatikan. Kalau kita pernah ditolong oleh Bapak Yahweh, dilepaskan dari maut karena sakit, perhatikan ini baik-baik. Balaslah kebaikan Bapak Yahweh. Jangan setelah kita ditolong, kabur, tidak tahu berterima kasih. Ya, perhatikan ini baik-baik. Karena saya perhatikan banyak orang yang seperti ini, saudara. Jadi, kalau kita renungkan sebegitu dahsyatnya kuasa bilur-bilur Adonai Yesua itu, di mana kuasa bilur-bilur Adonai Yesua itu tidak hanya bisa memberikan kesembuhan tok, tapi juga bisa menjaga jiwa kita supaya jiwa kita itu tetap aman dan sakit penyakit itu tidak punya kuasa atau tidak berkuasa atas jiwa kita. Di sini saudara, renungkan ini baik-baik. Kalau ada di antara kita yang mendengarkan ini, kita dulu pernah ditolong Bapak Yahweh, dilepaskan dari maut karena sakit yang seharusnya mungkin umur kita itu sudah tinggal menghitung hari. Tapi karena pertolongan bilur-bilur Adonai Yesua, kita disembuhkan dan kita dilepaskan dari maut karena sakit penyakit kita. Balaslah kebaikan Bapak Yahweh itu, ya. Balas itu kebaikan Bapak Yahweh. Jangan kita jadi orang setelah ditolong, sudah ditolong kabur, tidak balik lagi, tidak tahu berterima kasih. Terkadang saudara, saya suka heran dengan orang yang sudah ditolong Tuhan, tapi tidak tahu berterima kasih. Sudah ditolong Tuhan, tapi tidak tahu kembali mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, dan tidak tahu membalas kebaikan Bapak Yahweh. Jelas-jelas orang itu saya perhatikan jiwanya diselamatkan dari maut itu karena sakitnya yang tidak sembuh-sembuh. Tapi begitu disembuhkan, tidak mengambil sikap membalas kebaikan Bapak Yahweh dengan semakin setia kepada Tuhan. Tapi justru apa? Kembali meninggalkan Tuhan. Padahal jelas-jelas orang itu jiwanya diselamatkan dari maut karena sakitnya yang tidak sembuh-sembuh. Tapi anehnya saudara, begitu disembuhkan, orang itu saya perhatikan dan banyak orang saya perhatikan itu tidak mengambil sikap untuk membalas kebaikan Tuhan dengan semakin setia kepada Tuhan. Tapi justru apa? Kembali meninggalkan Tuhan. Kalau orang itu peka, seharusnya dia sadar adanya dia sakit itu sebetulnya cuman cara Tuhan untuk memanggil orang itu untuk kembali kepada Bapak Yahweh. Karena apa?
Karena oleh Bapak Yahweh orang itu dideteksi sudah terlalu jauh dari Tuhan. Nah karena dipanggil lewat mulutnya gembala supaya mendekat lagi sama Tuhan, tidak konjat, maka dipanggillah orang itu oleh Tuhan lewat sakitnya. Nah sebetulnya kalau kita renungkan dan kita sudah ngerti di sini, kalau sakit itu ternyata cara Tuhan memanggil seseorang untuk kembali, kira-kira orang yang sakit itu pasti disembuhkan enggak saudara? Pasti, saya katakan pasti disembuhkan. Cuman kalau sudah disembuhkan, seharusnya ya benar-benar kembali kepada Tuhan. Jangan sudah disembuhkan tapi meninggalkan Tuhan lagi. Ini namanya orang yang tidak tahu berterima kasih sama Tuhan. Nanti kalau diomongin tidak tahu berterima kasih sama Tuhan, marah. Nah padahal sikapnya menunjukkan sikap yang seperti itu. Sikapnya memang menunjukkan sikap yang tidak tahu berterima kasih. Kalau dia dipanggil Tuhan melalui sakit penyakit, dan itu sudah diberitahu itu sebetulnya hanya cara Tuhan, alasan Tuhan untuk mendekatkan orang itu kembali kepada Tuhan. Seharusnya pada saat sudah disembuhkan, dia benar-benar kembali kepada Tuhan. Dia harusnya peka. Oh ini karena Tuhan mendeteksi aku sudah terlalu jauh dengan Tuhan. Jadi aku harus kembali kepada Tuhan. Nah di sini seharusnya kalau sudah ditolong dan disembuhkan ya benar-benar kembali kepada Tuhan. Tapi yang saya perhatikan saudara, justru banyak orang yang ketika sudah ditolong Tuhan, itu bukannya membalas kebaikan Tuhan, tapi justru kabur, pergi begitu saja, dan tidak tahu berterima kasih. Tapi nanti kalau diomongin tidak tahu terima kasih sama Tuhan, marah. Nah pada sikapnya itu jelas-jelas menunjukkan satu sikap orang yang tidak tahu atau tidak berterima kasih kepada Tuhan karena sudah ditolong Tuhan. Maka kalau kita perhatikan di dalam kitab suci saudara, Yesua itu lebih memuji orang Samaria ketimbang orang yang katanya percaya Yesua. Tapi ketika disembuhkan sakitnya, orang yang katanya percaya Yesua itu justru tidak tahu berterima kasih loh saudara sama Tuhan. Ya aneh ya, tidak tahu balas kebaikan Tuhan. Ya coba kalau saudara perhatikan di dalam kitab suci kan ada itu kisah orang-orang yang ditolong oleh Yesua disembuhkan. Lalu setelah disembuhkan, yang kembali untuk mengucapkan terima kasih itu hanya orang Samaria. Ya sampai Yesua tanya, hanya inikah orang yang kembali untuk berterima kasih? Ya, coba saudara sampai segitunya. Padahal yang ditolong Yesua pada saat itu tidak hanya orang Samaria, tapi juga ada orang-orang percaya Yesua yang lainnya. Tapi anehnya orang-orang yang percaya Yesua justru ketika ditolong oleh Yesua tidak kembali untuk mengucapkan terima kasih. Maka saya pribadi tidak kaget kalau melihat ada orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan ketika sudah ditolong oleh Bapa Yahweh. Nah kalau orang sikapnya seperti ini, ya mohon maaf saja saudara, saya harus mengatakan berarti orang ini orang bebal. Ya dipanggil Bapak Yahweh lewat sakit karena dikasih Tuhan dan supaya jangan jauh-jauh dari Tuhan, tapi dia tidak tahu kalau dikasihi. Nah maka karena bebalnya ini, sekalipun sudah ditolong dan disembuhkan Bapak Yahweh, ya akan tetap dia meninggalkan Tuhan, kembali lagi ke kebiasaan lamanya. Jadi tidak kaget saudara, karena di dalam kitab suci orang-orang model seperti ini sudah lebih dulu ada. Nah inilah haburah atau bilur-bilur atau luka Yesua itu. Satu luka yang saya katakan tidak hanya memberikan kesembuhan bagi tubuh kita yang sakit,
tapi satu luka yang ajaib yang juga bisa menjaga jiwa kita supaya jiwa kita itu tetap aman dan sakit penyakit tidak berkuasa atas jiwa kita. Jadi siapapun saudara yang mendengarkan firman ini, engkau yang sedang sakit dan apapun itu sakit penyakitmu, perhatikan ini baik-baik. Apapun itu sakit penyakitmu, termasuk penyakit yang sekarang sedang booming, yaitu COVID-19. Perhatikan ini baik-baik. Mau itu sakit penyakit apapun termasuk COVID-19, bilur-bilur Adonai Yesua sanggup menyembuhkan engkau. Amin. Perhatikan ini baik-baik. Mau apapun itu sakit penyakit yang sedang engkau alami saat ini, termasuk itu COVID-19, percayalah, bilur-bilur Adonai Yesua sanggup memproteksi dan menyembuhkan engkau. Amin. Bilur-bilur Adonai Yesua itu sanggup menyembuhkan tubuhmu yang terpapar COVID-19. Saya dulu juga kena COVID, saudara. Setahun yang lalu, ya sekitar tanggal, ya sama tanggal-tanggal ini, saudara. Awal-awal Juli sampai pertengahan Juli. Saya juga kena COVID. Tapi Bapak Yahweh dan bilur-bilur Adonai Yesua itu sudah menyembuhkan saya. Dan saya minta pada waktu itu ketika ada di dalam rumah sakit, Bapak Yahweh, gantikanlah paru-paru saya dengan paru-paru yang baru. Dan gantilah semua organ tubuh saya yang dirusak sama COVID dengan organ tubuh yang baru. Karena saya percaya di Syamayemu itu ada bank organ tubuh yang sanggup menggantikan organ tubuh saya yang rusak dengan paru-paru yang baru, dengan jantung, ginjal yang baru, dan semua organ tubuh yang baru. Ya, saudara-saudara sekalian, mintalah kepada Bapak Yahweh, karena Bapak Yahweh itu punya stok spare part paru-paru. Kalau paru-parumu sudah divonis rusak oleh dokter, tidak usah takut. Katakan kepada Bapak Yahweh, Bapak, aku tahu di Syamayemu engkau punya stok spare part paru-paru. Bapak Yahweh, gantikanlah paru-paruku dengan paru-paru yang baru, yang bersih, yang tidak ada COVID-nya sama sekali. Amin. Saudara percaya? Ya. Saudara percaya itu pasti terjadi dalam kehidupan saudara. Ya, tapi ingat saudara, setelah engkau disembuhkan oleh Bapa Yahweh, balaslah kebaikan Bapa Yahweh. Balaslah kebaikan Yesua yang sudah menyembuhkanmu. Semakin setialah kepada Bapa Yahweh dan layanilah Yesua. Karena Bapa Yahweh, karena Yesua itu Tuhan, itu Elohim yang sangat-sangat baik kepada kita. Ya. Jadi ketika engkau nanti sudah disembuhkan, siapapun saudara yang saat ini sedang sakit, percayalah, milikilah satu iman percaya bahwa bilur-bilur Adonai Yesua itu sanggup memproteksi jiwaku sehingga jiwaku aman, sakit penyakit tidak berkuasa atas jiwaku. Dan bilur-bilur Adonai Yesua itu juga sanggup menyembuhkan tubuhku yang sakit. Tapi ingat, nanti setelah saudara disembuhkan, balaslah kebaikan Bapa Yahweh. Balas kebaikan Yesua yang sudah menyembuhkanmu. Semakin setialah, ya cuman diminta balasnya apa sih? Kita semakin setia gitu loh sama Bapak Yahweh. Kita diminta untuk semakin setia melayani Bapa Yahweh. Karena hanya satu alasan yang bisa kita pegang untuk kita bisa semakin setia dan melayani Tuhan. Tidak lain itu karena Bapa Yahweh, itu karena Tuhan Yesua adalah Elohim yang sangat-sangat baik kepada kita. Amin. Amin. Bapa Yahweh memberkati saudara sekalian, dan Bapa Yahweh
pasti menyembuhkan sakit penyakit saudara. Oleh bilur-bilur Adonai Yesua, engkau disembuhkan. Amin. Haleluya. Mari kita bersama-sama tunduk di dalam doa. Kita akan akhiri firman Tuhan pada hari ini. Haleluya.